Hamzah dengan nomor NPM 222151117 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Kahfi mengenai Ashabun Nuzul Surah Al-Kahfi. Yang kedua yaitu keutamaan membaca Surah Al-Kahfi. Yang ketiga yaitu pembacaan Surah Al-Kahfi. Pembuatan video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang ditugaskan oleh Bapak dosen Dedi Nur Jamil, Dr. Andes MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat dan Sejarah. Ashabun Nuzul Surah Al-Kahfi. Quran Surah Al-Kahfi disebut Ashabul Kahf adalah surah ke-18 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 110 ayat, termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah dan dinamai surah Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni. Ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surah Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahf dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Sohibul Jantain, seorang milik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga yaitu menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Dan yang terakhir adalah cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nuzul dari surah Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang, yaitu Uqbah bin Mu'id dan An-Nadr bin Al-Hairs. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadr bin Al-Hairs ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Dan yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Pasti besok aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu tanpa menyebut insya Allah." Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah SAW sedih karena wahyu
atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Seorang pengembara Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-101 dan tentang ruh Quran Surah Al-Isra ayat 85. Jadi, inilah kisah dibalik sebab diturunkannya Quran Surah Al-Kahfi. Keutamaan Surah Al-Kahfi. Untuk yang selanjutnya yaitu keutamaan membaca Surah Al-Kahfi. Yang pertama yaitu menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Yang kedua yaitu diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Yang ketiga yaitu rumahnya tidak akan dimasuki oleh syaitan. Yang keempat dipancarkan sejauh mana dirinya dari Ka'bah. Yang kelima dipancarkan di antara 2 Jumat. Yang keenam jaga doa di antara 2 Jumat. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengingat di hari kiamat. Pembacaan Surah Al-Kahfi. Yang selanjutnya yaitu pembacaan Surah Al-Kahfi yang insya Allah sudah dihafal oleh saya. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fal'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui asbabun nuzul dari surah Al-Kahfi, keutamaan dari surah Al-Kahfi, dan telah mendengarkan pembacaan surah Al-Kahfi dari ayat 1-10, semoga kita dapat mengamalkannya di hari-hari, di kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.